Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-11 dengan tema Cepat atau lambat, kejahatan dan keburukan akan dihukum. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat bergembira ya, karena pada saat ini kita masih bisa bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Yohanes. Kita ada di program Jalan 66 dan kita sampai sekarang di 2 Raja-Raja. Kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Nanti saya akan membacakan beberapa bagian-bagian yang ada, tetapi memang tidak baca semuanya secara utuh ya. Tetapi silakan sudah simak saja. Karena ini kisah tentang bagaimana terjadi pertempuran, perselisihan di antara raja-raja begitu ya. Ini kan sesuatu kisah yang kita akan lihat, sehingga ini kita akan belajar nanti sesuatu yang baik yang bisa kita tarik dan kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya katakan tadi bahwa kita sekarang berada di situasi yang mengerikan kalau kita melihat dalam sejarah kerajaan Israel dan juga Yehuda. Dan tentunya ini situasi yang terburuk ya. Kita melihat bagaimana pelayanan Elisa ini berakhir. Kemudian kita tahu bagaimana dia melakukan banyak mujizat. Dan juga kita tahu bagaimana juga sebelumnya Elia melakukan hal-hal yang luar biasa. Sekarang kita akan melihat, saudara, ada semacam skenario politik dan juga yang terkait dengan agama di Israel dan juga di Yehuda selama dalam sebuah momentum yang paling sulit, saya katakannya, dalam sejarah, ketika tiba saatnya Yehu itu dinobatkan sebagai Raja Israel, dan Yehu akan memerintah dalam waktu yang sangat lama. Kitab suci ini berfokus terutama pada periode ketika ia menjadi raja. Dan kemudian kita akan mengamati pemerintahan Ratu Atalia di Yehuda, dan kemudian ia akan kehilangan kedudukannya, dan itu diserahkan kepada Yoas. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi, kita akan melihat apa yang dituliskan di dalam Alkitab, dan saya akan bacakan beberapa bagian yang ada di bagian dari pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." Dan kita tahu sekarang, saudara, Yehu diurapi sebagai raja Israel. Tetapi saudara, pada saat ini kita masih memiliki Yoram ya, yang memerintah di Israel ya, dan dia adalah raja yang sangat jahat dari keluarga Ahab. Bisa kita bayangkan ya, sementara masih ada yang memerintah karena dia jahat, di tengah jalan Tuhan langsung urapi Yehu. Dan ini tentunya kita akan tahu bagaimana kisahnya, saudara. Ini ketika disampaikan demikian ya, Nabi muda ini taat. Dia melakukan karena Nabi Elisa ini kan sudah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel." Dan ini bagian yang pasti akan membuat kita khawatir ya. Karena masa-masa
rumit akan segera datang. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Yang kita tahu, ya, Nabi buka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadaku?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Tetapi mereka berkata, "Dusta. Cobalah beritahukan kepada kami." Lalu katanya, "Begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." Ya, ini kan semacam apa ya? Ketika diurapi ini kan diam-diam begitu ya. Kalau disampaikan secara terbuka, ini bisa menjadi sesuatu yang menggemparkan dan berbahaya kan. Makanya Nabi tadi buka pintu langsung lari dia. Dan dikatakan di sini, segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, "Yehu raja." Wow, saudara. Ini yang seperti saya katakan tadi. Yoram ini kan masih keluarga dari putra dari Ahab ya, yang memerintah menjadi raja di kerajaan utara. Dan Tuhan sekarang mengambil alih, dilantik itu Yehu. Makanya ini semacam silent operasional gitu ya. Diam-diam, jadi tidak diam dia. Jadi Yoram ini masih bertahta. Dan sekarang ada semacam konspirasi yang boleh saya sebut yang sedang dirancang oleh Yehu, putra Yosafat, untuk apa? Melawan Raja Yoram. Dengan situasi ini kita akan melihat bahwa Yehu semuanya itu diminta untuk mendukung dia. Dalam posisinya ini sekarang, dia katakan, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk apa? Memberitahukan hal ini ke Israel. Dan jangan diberitahu, ini kan sesuatu yang harus dirahasiakan. Kemudian ia naik kereta kudanya dan pergi ke Israel, karena Yoram sedang beristirahat di sana dan Ahazia Raja Yehuda telah pergi menemuinya. Nah, ia kemudian berbicara dengan mengintai yang berjaga di Israel ya, dan percakapan mereka bukanlah percakapan yang boleh dikatakan damai begitu ya. Nah, kitab suci kalau kita membaca ini melanjutkan bahwa Yoram memerintahkan agar kereta kudanya dipersiapkan untuknya. Ya, karena Raja Israel kan masih berada dalam posisinya dia adalah raja. Dan ketika semua sudah siap, Yoram dan Ahazia pergi untuk bertemu dengan Yehu. Nah, mereka semua bertemu di tanah Nabot. Ini tanah Nabot masih ingat ya dulu ya, yang dirampas dulu oleh Isabel. Sekarang dia bertemu di sana. Dan ketika Yoram melihat Yehu, bertanya, "Ya, ini Anda datang ke sini dengan damai atau bagaimana?" Ya, kemudian Yehu dengan lantang dia bilang ya, dengan jelas dia katakan, "Coba kamu dengarkan baik-baik ya. Kita nggak dapat berdamai ya jika kamu terus melakukan penyembahan yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Allah Israel. Dan juga ketika kamu mempraktikkan sihir ibumu," kira-kira seperti itu, Isabel. Dan kemudian Yoram menyadari apa yang sedang terjadi dan dia mulai berseru kepada Ahazia sahabatnya Raja Yehuda. Pengkhianatan Ahazia, ini ada pengkhianatan. Lalu Yehu apa? Yehu menarik busurnya dan memanah atau menembak Yoram di antara kedua bahunya. Kemudian anak panah itu menembus jantungnya dan ia jatuh tersungkur di keretanya. Kemudian dijelaskan Yehu menyuruh orang membuang mayatnya ke tanah milik Nabot. Karena perbuatan jahat yang dilakukan, ya harus ingat cepat atau lambat itu akan kembali menimpa. Ini kan yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Dan kita melihat di sini akibat dari perbuatan Ahab dan Isabel sekarang ini menimpa keluarganya. Dan itu sudah diingatkan sebelumnya ketika dia merampas apa yang menjadi milik orang. Dan sekarang kita tahu bahwa
Yoram mati dengan cara yang sangat kejam. Dan Ahazia yang ketakutan, ya kemudian dia melarikan diri ke Bet Hagam. Kemudian dicatat juga bahwa Yehu mengejarnya sambil berteriak, bunuh dia juga. Ya, mereka melukainya di keretanya dalam perjalanan menuju ke Gur, ya, dekat Ibleam. Tetapi ia melarikan diri ke Megiddo dan mati di sana. Nah, oleh karena itu, raja-raja yang jahat, baik yang ada di Yehuda maupun Israel, ya raja-raja yang sesat, penyembah berhala, ya ini akhirnya apa? Mati. Dengan demikian, Yehu pergi ke Israel. Nah, secara ketika Isabel mendengar itu, ia menghiasi kepalanya, ia melihat dari jendela, gitu menengok. Nah, pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana? Selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Maka mereka melemparkannya ke bawah dan sebagian darahnya ya memercik ke dinding dan kuda-kuda menginjak-injak. Dan Yehu masuk ya, dia makan dan minum. Lalu menyuruh perempuan itu dikuburkan. Nah, ketika mereka hendak menguburkannya, mereka tidak menemukan tubuhnya, tetapi hanya sisa-sisa tubuhnya. Karena nubuat itu telah dipenuhi dan dia telah apa? Telah dimakan anjing dengan cara yang mengerikan dan kejam, yang menandai berakhirnya pemerintahan tirannya yang kejam. Nah, dengan keadaan seperti ini ya saudara, ini segalanya akan menjadi lebih rumit. Ya, ada 70 keturunan Ahab di Samaria. Yehu mengirim surat kepada para pemimpin kota yang meminta sesuatu dengan cara yang agak licin begitu ya. Dia meminta agar mereka memilih seseorang untuk menggantikan raja. Maka mereka menjawab, lihat, kami tidak dapat menghadapi Yehu ini yang baru saja membunuh kedua raja. Jadi dibunuh. Maka mereka menawarkan diri untuk menjadi pelayannya. Lalu Yehu meminta mereka untuk membunuh dan membawa kepala semua keturunan Ahab. Dan ini benar-benar terjadi, saudara. Mereka pergi membunuh semua orang dan kita ya lihat satu keadaan yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan Yehu itu mengambil tanggung jawab dan berkata, tidak, kamu gak bersalah. Akulah yang bersekongkol melawan tuanku dan membunuhnya. Kemudian Yehu pergi ke Samaria dan di sana ia menemukan beberapa kerabat Ahazia. Dengan cara yang sama, ia mengakhiri hidup ke-42 orang ini. Jadi semua dibunuh. Di sini Yehu, saudara, mulai mengeluarkan semacam penghakiman dengan sikap membalas dendam kepada mereka yang telah berbuat jahat dan melakukan hal-hal yang buruk di masa lalu. Dan sekarang kita melihat, saudara, ketika keluarga-keluarga ini membayar semua yang telah mereka lakukan. Dan dengan ini seluruh keluarga Ahab dihancurkan ya untuk menyelesaikan rencana pengkhianatan di sini. Yehu juga akan berkata, lihat, Ahab telah menyembah kepada dewa Baal dengan benar. Maka ia memanggil semua nabi, hamba, dan imam Baal untuk pertemuan khusus. Dan kemudian ia menyuruh 80 orang berdiri di luar tempat. Semuanya berkumpul. Lalu ia memberi perintah. Lihat, semua orang berkumpul di sini. Kalian tidak boleh melakukan kesalahan. Kalian tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalian harus membunuh semua nabi dan imam Baal, atau aku akan mengambil nyawa kalian sebagai gantinya. Gitu ya. Jadi ini semacam strategi. Maka ketika mereka tiba, mereka semua dibunuh dengan pedang. Mayat-mayat mereka dibuang dan Yehu menghancurkan penyembahan Baal di Israel. Mereka menghancurkan batu suci Baal dan merobohkan ya kuil Baal. Dan memang ini sulit dipercaya, saudara. Terlepas dari sikap Yehu di sini, ia tetap tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam dan memimpin Israel untuk apa? Untuk melakukan dosa menyembah patung lembu emas di Betel dan Dan. Ya, sikap ini memang sangat aneh ya. Yang lain dirobohkan, yang ini enggak. Karena ia menjatuhkan hukuman atas Ahab, ya, Allah mengizinkan keturunan Yehu untuk duduk di atas tahta sampai generasi keempat. Wow, sangat lama. Ya, murka Allah akan menimpa Israel karena Ahab. Dan itu akan terjadi beberapa waktu lagi ya. Pada saat ini ketika bangsa itu mulai kehilangan kedudukannya ya. Kitab suci memberitahu kita bahwa kerajaan Israel itu menjadi semakin mengecil.
Dan dikatakan di sana bahwa Tuhan tuh mengurangi ukuran Israel. Tadinya sangat luas, bayangkan pada saat Salomo sangat luas, tapi lama-lama semakin kecil. Nah, kalau kita masuk di pasal 11, ini kan cerita tentang Atalia, ya ibu dari Ahazia. Ketika Ahazia, Raja Yehuda meninggal, ia kemudian berangkat untuk menghancurkan seluruh keluarga kerajaan. Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram, dan saudara perempuan Ahazia, itu membawa Yoas putra Ahazia dan menyembunyikannya selama 6 tahun. Atalia mempertahankan kendalinya atas Israel ya. Kemudian kita baca juga ada Imam Yehoyada yang melihat apa yang terjadi dan ia berencana untuk mengubah keadaan. Ia memberi perintah kepada para komandan unit yang masing-masing terdiri dari 100 orang, kayak pasukan begitu, dan mereka menaatinya. Dan masing-masing dari mereka membawa prajurit mereka, baik yang bertugas itu pada hari Sabat maupun yang sedang nggak bertugas. Ia memberikan kepada para komandan senjata dan perisai yang pernah menjadi milik Raja Daud yang semuanya berada di bait suci. Saudara, ini para penjaga ini mengambil tempat masing-masing dan mereka melilingi raja di dekat altar di sisi selatan bait suci. Kemudian Yehoyada membawa keluar Yoas, ya raja yang bersembunyi, masih ingat tadi ya, dan mengenakan mahkota kepadanya. Ia mempersembahkan kepadanya salinan perjanjian dan menyatakan dia sebagai raja. Mereka mengurapinya dan orang-orang bertepuk tangan dan berseru, "Hidup raja!" Nah, ketika Atalia mengetahui hal ini, ia melihat raja berdiri di dekat tiang seperti kebiasaan. Para perwira dan meniup trompet berada di samping raja dan seluruh rakyat negeri bersuka cita dan meniup trompet. Kemudian Atalia merobek jubahnya dan berseru, "Pengkhianatan, pengkhianatan!" Ya, ada pengkhianatan. Lalu Yehoyada memerintahkan, "Bawa dia keluar di antara barisan dan bunuh dengan pedang siapapun yang mengikutinya." Maka mereka menangkapnya ya ketika dia sampai di tempat kuda-kuda itu ya, memasuki halaman istana dan di sana dia dibunuh. Kemudian Yehoyada membuat semacam perjanjian ya antara Tuhan dan raja serta rakyat bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan. Jadi semacam pembaruan perjanjian. Dan ia juga membuat semacam perjanjian antara raja dan rakyat. Nah, seluruh penduduk negeri itu pergi ke kuil Baal dan merobohkannya. Mereka menghancurkan masbah-masbah dan berhala-berhala hingga berkeping-keping dan juga membunuh Matan, ya imam Baal, di depan masbah-masbah itu. Dan kita tahu sekarang ada Yoas, saudara, mulai memerintah ketika ia berusia berapa, saudara? 7 tahun. Masih sangat kecil ya, masih SD begitu 7 tahun. Nah, ketika melihat begitu banyak kematian dan kehancuran, semuanya karena akibat mereka menyimpang dari penyembahan yang benar ketika mereka berpisah dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan ternyata itu membawa kepada kehinaan bagi bangsa Israel. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan saat ini kita sampai pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 sampai dengan 11. Kita sampai pada sesi tanya-jawab. Saat melihat kisah ini, pisau bertebaran di sana dan siap untuk melukai banyak orang. Nah, Pak Yohanes, bagaimana Tuhan bisa menyetujui semua pembunuhan di sini? Bukankah tindakan Jehu sedikit berlebihan? Memang seluruh cerita ini memang saya lihat agak mengerikan ya. Sebagian besar isinya bahkan mungkin kita nggak perlu baca pada malam hari karena ini kan skenario yang menakutkan, saling tikam, saling serang, semua dengan strategi. Semua semacam saling berebut begitu. Tetapi kita lihat ada satu benang merah di mana sebagaimana sudah dinubuatkan, diberitakan bahwa dinasti Ahab ini kan jahat dan akhirnya dibangkitkan orang yang bernama Yehu begitu dan dia menghukum. Ini cara Tuhan untuk menghukum Ahab dan semua keturunannya. Dan ini terjadi dalam sejarah dan memang kalau kita baca ya mengerikan. Ini semacam bagaimana kekejaman Hitler begitu ya. Dan tentunya ini sesuatu yang terjadi pada masa itu. Memang Tuhan tidak pernah menyetujui yang namanya pembunuhan-pembunuhan. Tetapi harus diingat di sini mereka menuai apa yang telah mereka tabur di masa lalu. Terutama terkait dengan dinastinya Ahab. Berikut dalam ayat yang ke-30 pasal yang ke-9, 2 Raja-Raja. Lihat ini, Isabel. Ia menerima kunjungan dari Yehu.
yang datang dengan keinginan besar untuk mengakhiri hidupnya. Dan ia berdandan, memanjakan diri, melihat ke cermin, lalu keluar jendela. Ia sudah siap untuk pergi. Pertanyaannya, mengapa ia melakukan ini tepat sebelum kematiannya? Ini agak aneh ya, dan ketika banyak orang membaca bagian ini, mereka mungkin memiliki semacam pendapat yang berbeda, berpikir, apakah dia ini mencoba merayu Yehu di sini? Apakah dia benar-benar mencoba mengajukan sesuatu ya misalnya? Nah, sudut pandang yang kita miliki di sini adalah sudut pandang yang sangat kontemporer dan bersifat kebarat-baratan ya, yang kita lihat terutama kalau terkait dengan film-film Hollywood begitu. Namun kenyataannya ya Isabel ini adalah seorang ratu Venesia, dan sebagai ratu Venesia dia akan mati. Jadi fokus utamanya di sini adalah untuk merayu siapapun dalam prosesnya, tetapi untuk mati sebagai seorang ratu sesuai dengan kedudukannya dalam konteks budayanya. Inilah alasan mengapa dia berdandan sedemikian rupa untuk apa? Menghadapi kematiannya yang akan segera datang. Dan kita melihat betapa mengerikan kematiannya. Apakah masuk akal mengadakan perang suci di sini? Inikah yang sedang terjadi saat ini? Perang suci, ya itu mirip dengan apa yang terjadi di sini ya. Nah, gagasan yang bisa kita lihat di sini, itu kita perlu semacam memerangi kejahatan agama dengan kekerasan dan dalam bentuk yang brutal. Dan di sini akan melihat pemusnahan penyembahan Baal yang terjadi melalui kekerasan. Itu yang terjadi dalam peristiwa ini. Ketika melihat sesuatu yang menyimpang, mereka perangi dengan sangat brutal begitu ya pada masa itu. Nah, ketika kita sampai pada konteks kekristenan, ya kita mendapatkan semacam wahyu yang kita miliki dalam Perjanjian Lama, dan di mana juga belajar tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya, memang nggak pernah disarankan ya kita untuk melakukan sesuatu yang bersifat brutal, tragis, perang dan sebagainya. Tetapi kita tahu juga dalam sejarah ada namanya perang. Kita ingat ya ada perang salib dan sebagainya. Ya itu terjadi sejarah yang sangat memilukan, sejarah yang sangat menyedihkan. Bahkan terjadi di tanah yang di mana nama Tuhan dipanggil. Dan ini betul-betul tidak pernah diajarkan di dalam kitab suci, terutama kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru. Dan kita nggak seharusnya mengharapkan bahwa setiap orang Kristen atau siapapun yang melihat seseorang mereka dianggap tidak setia terkait dengan keagamaan, kemudian menyelesaikannya dengan kekerasan. Nggak boleh seperti itu, karena ini bukan ajaran Yesus, tetapi ini kan sejarah masa lalu. Itu terjadi pada masa itu, tetapi dalam konteks kita sebagai orang Kristen tidak bisa dilakukan karena kita diajarkan cinta kasih. Berikut Israel tampaknya kehilangan wilayahnya. Pertanyaannya adalah, bisakah seorang anak menjadi raja dan memerintah suatu bangsa? Yoas baru berusia 7 tahun, usia di mana dia masih duduk di sekolah dasar. Ya, seharusnya anak-anak bersekolah ya, bukan memerintah seluruh bangsa. Di atas tahta ini saya katakan tadi ini masih sangat muda ya. Tetapi apa yang terjadi di sini ini benar-benar menarik perhatian kita ya, karena Israel telah kehilangan posisinya sebagai kekuatan politik dan militer yang besar di kancah internasional. Tuhan sedang mengurangi ukuran Israel. Seluruh wilayah yang mereka miliki pada zaman Daud dan Salomo kini menjadi berkurang. Karena apa? Karena sekarang Suriah semakin kuat, kemudian Asyur yang muncul. Nah, inilah saat kita lihat kehilangan banyak tanah. Bangsa yang terpecah belah itu harus membayar harga atas penyimpangan mereka karena mereka nggak lagi taat kepada Tuhan. Sekarang kita melihat Yoas menjadi raja. Tentunya karena usia masih di bawah umur begitu ya, karena masih 7 tahun, itu di bawah bimbingan Imam Yoyada. Kita akan mengamati ya sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kita pernah memiliki raja-raja yang naik tahta di usia yang sangat muda dan dibantu oleh semacam wali raja ya, agar mereka benar-benar bisa menjadi raja dan mampu memerintah. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana menyingkirkan Ratu Atalia yang jahat. Seorang wanita yang mampu membunuh hampir seluruh keluarga kerajaan dalam sekejap. Ini sesuatu yang sangat kejam. Baik Pak Yohanes, terima kasih atas penjelasannya. Berikut bagaimana dengan kesimpulan akhir pada bagian ini.
Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar pasal 9 sampai dengan yang ke-11 dan kita telah melihat beberapa rangkaian terkait dengan kisah-kisah yang ada, terkait dengan beberapa kisah yang mengerikan terkait dengan kematian seluruh keluarga Ahab, kemudian juga Isabel, Atalia, Ahazia, dan tentu ini sangat menyedihkan. Nah, sekarang kita melihat semua yang ada di pasal-pasal ini dan mengamati kenyataan, saudara. Ada skenario yang kita hadapi di sini, ya, kita menemukan bahwa banyak orang melakukan hal-hal yang mereka sadari salah, tetapi mereka tetap saja kekeh melakukan. Mereka sudah tahu itu keliru, dosa, tetapi mereka tetap saja lakukan. Seperti mereka melakukan perbuatan pada masa itu, mereka melakukan penyembahan berhala. Dan semua praktek-praktek yang menyimpang yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Nah, sungguh luar biasa melihat ada orang-orang termotivasi untuk melakukan perbuatan yang jahat. Dia merasa bangga, senang ya. Dan kita lihat bahwa sesuatu itu pada akhirnya di dalam kehidupannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Menimpa bukan hal-hal yang baik, tetapi menimpa dengan hal-hal yang menghancurkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pelajari di sini bahwa cepat atau lambat, segala kejahatan dan kebejatan itu akan dihukum. Tidak ada gunanya kita menuju ke arah yang seperti ini. Bahkan tidak perlu bangga juga kalau kita berada di jalan yang seperti ini. Karena tahu bahwa segala sesuatu yang menyimpang, yang melanggar kehendak Tuhan, itu selalu akan menerima hukuman. Karena itu, mari kita bersama-sama berhati-hati. Jangan sampai kita berjalan di arah yang salah dan menikmatinya. Lebih baik kita berbalik dan kembali kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyayangi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.